Halo, shalom adik-adik semua. Apa kabar? Baik. Bisa di-unmute, Kak Lia mau tanya apa kabar semuanya? Baik. Baik ya. Semua sudah terima rapot? Sudah terima rapot belum? Sudah ya, hasilnya baik gak? Belum. Kathleen belum. Oh, ada yang belum ya? Sudah. Hasilnya semua baik ya? Oke. Oh ya. Yuk, kita mau mulai Kid Forgot-nya. Ya, semuanya ambil sikap yang baik. Kita mau buka dengan tanda kemenangan kita. Oke? Ingat gimana tanda salibnya yang benar? Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke. Oh ya 5 jari? 5 jari ya. 5 jari ya. Tuh Kak Lia tuh. Kayak orang mau makan. 5 jari ya. Ya. Oke. Yuk, siap-siap taruh di udel ya. Di sini ya. Jangan di sini ya. Oke. Yuk, kita buat tanda kemenangan yuk. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yuk. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, dan selamat pagi Allah Roh Kudus. Terima kasih buat pagi hari ini kami semua boleh berkumpul bersama. Tuhan, mari berkati acara Kid Forgot kami sehingga semuanya boleh dapat berjalan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk, kita sama-sama siapkan hati, kita mau nyanyi, kita mau sapa Tuhan Yesus kita mau bilang selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Allah Bapa dan selamat pagi Allah Roh Kudus. Oke, siapkan hati sama-sama adik-adik. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur. Nyanyi sama-sama dengan Kak Lia ya. Kita sapa Tuhan Yesus kita sapa Allah Bapa dan Allah Putra kita. Oke, dan Allah Roh Kudus. Oke, mari saatnya sama-sama kita naikkan kembali. Selamat pagi Bapa. Katakan apa? Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sama-sama katakan terima kasih. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih
Pagi hari ini kami semua boleh dapat bangun dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik yang ingin mengucapkan syukur, boleh di raise hand sekarang ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kesehatan yang sudah Tuhan beri bagi kami. Hingga pagi ini kami dapat bangun dan mengikuti kegiatan Kids for God. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amelia silakan. Ya Tuhan, terima kasih kami selalu diberi kesehatan bersama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuven silakan. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang indah ini. Kami bisa berkumpul lagi bersama di Kids for God. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kathleen silakan. Ya Tuhan, hilangkanlah corona dari muka bumi ini. Dan juga sehatkanlah semua orang yang sedang sakit. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Vio silakan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Vio dapat tenaga yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kimi silakan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus karena sudah diberikan kesehatan yang baik dan dapat berkumpul di Kids for God lagi. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan Nesya. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesehatan yang diberikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sean, silakan Sean. Terima kasih Tuhan atas kesehatan dan juga rezeki. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kristi silakan. Kristi, silakan di-unmute. Tuhan Yesus, terima kasih buat Kristi dan Papa selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Cia. Cia di-unmute dulu sayang. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang indah yang telah Kau beri hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan Russell. Terima kasih Tuhan karena hari ini kami bisa berkumpul Kids for God. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan Jerio. Oh, Clement juga. Clement dulu ya. Clement dulu silakan. Clement silakan sayang. Di-unmute dulu. Terima kasih Tuhan atas berkat dari Baginda. Berkat hari ini Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Raquel mau? Unmute dulu sayang. Raquel di-unmute dulu. Terima kasih Tuhan karena hari ini kami bisa berkumpul Kids for God. Terima kasih Tuhan Yesus. Jerio. Kami bisa sehat dan bisa berkumpul bersama lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Fang dan Chloe, silakan. Terima kasih Tuhan Yesus
Yesus karena kami sudah bisa makan makanan yang enak dan bisa bergabung dengan Kids for God. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dev dan Fafa silakan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesehatan yang Kau beri. Terima kasih Tuhan Yesus. Selin dan Marcel silakan. Di-unmute dulu Marcel. Di-unmute dulu sayang. Pakai Tuhan, aku sudah bisa berkumpul dengan keluarga dan dapat melakukan karena dari muka bumi ini. Dan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan. Andy silakan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami bisa berkumpul di Kids for God. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Iren mau? Silakan Iren. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang Kau beri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan kakak. Ya Tuhan, terima kasih atas waktu yang telah Engkau berikan kepada kami sehingga kami dapat memuliakan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus karena tugas-tugas kami sudah selesai semua. Tugas sekolah kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, ku mau bersyukur atas kesempatan yang Tuhan Kau berikan. Kami dapat berkumpul bersama kembali di tempat ini dan diberikan cuaca yang cerah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena kami boleh memulai kembali hari kami pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami boleh kembali mengikuti Kids for God ini dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat anak-anak yang luar biasa, buat adik-adik yang luar biasa di dalam Kids for God ini, dan juga buat kakak-kakak yang luar biasa Tuhan yang boleh melayani Engkau dalam Kids for God ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu sehingga kami semua boleh dapat bersatu hati, boleh dapat bersuka cita di dalam Kids for God ini. Saat ini kami mau sampaikan kepadamu kasih kepadamu Tuhan Yesus. Kemuliaan pada Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada kemuliaan sekarang, selalu dan sekarang sepanjang abad. Amin. Sekali lagi Kak Lia mau sapa. Shalom. 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 Adik-adik, hari ini di Kids for God ada teman kita loh yang datang. Boleh ke sini dulu? Yuk, Iren. Yuk kita panggil yuk, Iren. Hari ini ada teman kita yang datang, teman adik-adik. Nah, hai, yuk sapa dulu Irennya. Kak Lia hitung 1, 2, 3 bilang hai Iren. Yuk 1, 2, 3. Hai Iren. Nah, Iren sapa teman-temannya dong. Halo teman-teman. Iya. Ayo Iren. Iren mau pimpin lagu Kids for God ya. Coba tanya dulu. Hai Kids. Ya, coba. Hi kids, who are you? We are Kids for God. Sekali lagi Iren. Yes, yang kuat. Hi kids, who are you? We are Kids for God. Ayo sama-sama kita memuji Tuhan. Karena we are Kids for God. Ayo semua berdiri. Yuk, semuanya berdiri yuk, adik-adik yuk.
lagi. Aku anak Tuhan Yesus, kamu anak Tuhan Yesus. Kita semua anak raja, we are kids for God. Aku bersorak puji Tuhan, kamu bersorak Hosana. Kita semua anak raja, we are kids for God. We are kids for God. We are kids for God. Hi kids, who are you? We are kids for God. Puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Iren. Adik-adik, hari ini siapa yang bersuka cita? Yuk angkat jempol. Kalian lihat jempolnya yuk. Kasih jempol dong yang bersuka cita. Iya. Hari ini kita mau puji Tuhan bersama-sama. Kita mau katakan bahwa hati kita penuh nyanyian. Kita semua mau memuji Tuhan ya. Oke? Kita semua mau bernyanyi buat Tuhan. Pada pagi hari ini, siapkan hatimu dengan penuh sukacita. Kita mau katakan hati kita penuh nyanyian untuk memuji Tuhan. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Katakan hatiku. Hatiku penuh nyanyian. Hati siapa? Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk siapa? Untuk Raja segala raja. Dialah Raja. Raja. Siapa? Dialah Tuhan. Tuhan. Namanya siapa? Namanya Yesus. 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 Oh. Dialah Raja. Ayo sekali lagi sama-sama katakan. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk siapa? Raja segala raja. Dialah Raja. Raja. Dialah Tuhan. Siapa? Tuhan. Namanya siapa? Namanya Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Raja. Dialah siapa? Dialah Tuhan. Tuhan. Namanya Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, dialah Raja. Dialah Raja. Beri kemuliaan. Tepuk tangan ya buat Tuhan Yesus kita yuk. Dia Raja, Dia Tuhan kita. Yuk sekarang kalian mau ajak sama-sama. Kita mau nyanyi buat Tuhan sekali lagi. Kita mau katakan bahwa Tuhan adalah firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita semua. Dia adalah pelita bagi jalan kita. Oke? Kita mau terbang bersama Tuhan Ayo, Yesus hari ini. Adik-adik semuanya berdiri dulu. Berdiri semuanya. Ayo. Semuanya Iren, boleh berdiri yuk. Iren, Andy juga boleh berdiri. Ayo. Karena kita semua berdiri. tahu bahwa firman Tuhan adalah apa? Pelita bagi kaki kita. Oke? Coba KN kasih yang santainya dulu ya. Adik-adik lihat ini refnya, gayanya gampang aja lah. Bukan terbang gini ya. Kalau burung mau terbang tangannya siap-siap ya. Ya kayak gitu ya. Terbang tinggi di awan. Ayo berdiri semuanya. Bersamamu dalam kemuliaan. Ayo semuanya bangkit berdiri. Firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ayo semuanya. Yuk sama-sama berdiri. Ayo, terus, yuk. Tangannya yuk rentangin. Bersama-sama Tuhan Kita yuk. mau terbang. Kameranya Yuk. dibuka, kameranya dibuka. Kalian mau lihat Kameranya semua? dibuka dulu. Ayo. Siap-siap tangannya rentangin semuanya. Kita terbang tinggi di awan.
bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Siap-siap ya. Kita percaya bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, jalan Tuhan adalah terang bagi jalan kita. Amin. Mari saat ini kita mau katakan sama-sama, siap-siap. Lompat, silakan lompat, boleh. Ayo lompat semuanya. Hei, dua, ya, ayo. Ayo sama-sama. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Jalan-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Rentangkan tangan, siap-siap. Terbang tinggi di awan. Bersama siapa? Bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi nyanyi bareng-bareng kalian dan teman-teman sekalian ya. Bersama kakak-kakak juga di sini kita sama-sama memuji Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. Amin. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Siap-siap rentangi tangannya. Ku kan terbang tinggi di awan. Bersama siapa? Bersama-Mu dalam kemuliaan. Buat firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ayo kita rentangi tangan kita. Siap-siap. Kita mau katakan kita mau terbang bersama Tuhan Yesus. Amin. Kan terbang tinggi di awan. Kameranya dibuka. Bersama-Mu Ayo, open cam-nya, semua kamera dibuka. dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, ku kan terbang. Terbang tinggi di awan. Bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Katakan ku kan aman. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk, Iren dan Enli. Adik-adik silakan duduk juga. Kita mau tenangkan hati kita. Sebentar kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Puji. Yuk, hari ini kita tenangkan hati kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah menjadi terang bagi hidup kami dan janji-Mu yang menjadi terang bagi jalan-jalan kami.
Tuhan Yesus, sebentar kami semua akan mendengarkan firman Tuhan. Mari ajar kami semua untuk membuka hati kami, sehingga kami boleh bersama-sama mengenal Tuhan lebih dekat lagi melalui setiap firman yang diberikan. Saat ini kami siap Tuhan. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yuk kita panggil kakak Pujinya. Kak Puji. Mana ya Kak Puji? Nah, adik-adik, ayo kita salam dulu, kita sapa dulu Kak Pujinya. Selamat pagi Kak Puji. Kita sapa kayak gitu ya. Kak Lia hitung ketiga. Ayo hitung 3. Langsung sama-sama ya. 1, 2, 3. Selamat pagi Kak Puji. Selamat pagi semua. Di unmute dulu kakak. Oh iya. Udah unmute. Udah kedengeran? Gak denger. Oke, coba. Oke kak. Udah kedengeran? Oh, udah. Ya. KM mau sapa Kak Puji dulu, Halo, boleh Kak? Boleh. Adik-adik semua. Kak Puji. Ya. Kak Puji lagi di mana nih? Di sawah ya Kak Puji ya? Oh. KM Iya mau di sapa sawah dulu nih. banyak padi ya. Oh iya, nggak gatel Kak Puji? Enggak lah, kan padinya ini udah rimbun ya. Udah merunduk semua, jadi nggak gatel lagi. Oke. Udah dipisahin yang alang-alang, yang ilalang sama yang padi. Yang bikin gatel kan yang ilalangnya. Wah rajin ya Kak Puji ya. Waduh, Oke, habis Kak Puji. lagi. Silakan nih Kak Puji. Apa yang mau dikasih ke anak-anak nih? Silakan Kak Puji. Oke. Hari ini kita mau belajar temanya. Adik-adik udah tahu temanya apa? Yang udah tahu boleh. Aku tahu. Aku nggak sombong lo. Aku nggak sombong loh. Iya. Bener ya, adik-adik semua. Kakak yakin nggak ada yang sombong ya. Nah kalau kita bicara sombong, ini di belakang Kak Puji kan ada gambar apa? Padi ya. Ada yang tahu nggak pepatah tentang tidak sombong? Pepatah tentang padi yang ada kata-kata padinya menggambarkan bahwa kita tuh nggak sombong. Ada yang tahu? Ibarat padi semakin berisi semakin merunduk. Ya, jadi padi itu kan kalau lagi belum berisi, belum ada isi padinya ya, yang bakal jadi beras itu kan tadinya tegak berdiri gitu ya. Nah, ketika dia sudah berisi padi, lama-lama dia berat semakin merunduk. Itu tandanya dia udah isinya banyak. Nah, itu menggambarkan bahwa kita manusia ya, kalau semakin berilmu ya, mungkin semakin kaya. Kaya itu macam-macam ya. Kaya mungkin materi, kaya hatinya, kaya ilmunya. Itu justru semakin apa? Nggak sombong ya, seperti padi. Justru kalau kita banyak bicara, yang aku nih orang baik loh, aku nih orang kaya loh. Nah itu justru kita harus introspeksi, bener enggak ya gitu ya. Nah hari ini kakak akan ajarkan bahwa kalau misalnya kita nggak sombong itu, contohnya apa? Ada adik-adik yang tahu nggak? Contoh nggak sombong. Adik-adik kalau kan bilangnya di sini nggak sombong loh, aku nggak sombong loh, coba buktiin. Apa bukti adik-adik nggak sombong? Coba ada yang boleh unmute aja. Aku nggak sombong. Ya buktinya apa? Puji. Misalnya. Kak Puji, kalau aku nggak sombong itu kita nggak pamer barang. Nggak pamer bareng. Betul, nggak pamer apa lagi? Kalau misalnya nilainya dapat gede, terus ada teman kita yang dapat kecil, Nggak pamer nilai. Nggak pamer harta. Bener sekali. Kalau Nggak ada pamer, teman, nggak pamer piala. nggak pamer piala, nggak apa-apa. Kalau pamer pun maksudnya kalau piala itu ya bolehlah ya diposting Tidak kadang-kadang untuk pamer-pamer. inspirasi. Hah? Tidak pamer-pamer.
Ya, tidak pamer-pamer, bener ya, tidak pamer-pamer untuk menyombongkan diri. Tapi kalau untuk menginspirasi teman-teman, motivasi yang lain boleh ya. Misalnya saya ini sebenarnya nggak sempurna loh, tapi saya bisa memenangkan kejuaraan apa, itu boleh ya. Itu bukannya pamer kita, tapi ngajak teman-teman yang lemah juga tapi harus bisa berprestasi, itu nggak apa-apa. Tapi kalau bilang aku nih pinter loh, ini buktinya, ini kamu nggak bisa, itu namanya pamer. Jadi itu artinya kita sombong ya. Nah itu. Nah ada di sini Kak Puji yakin semuanya nggak ada yang sombong. Itu tapi sombong sama teman-teman, sama sesama kita, itu contohnya ya. Contohnya kita nggak sombong sama teman-teman. Ternyata sombong itu nggak cuma sama temen loh. Ada supaya kita hari ini Kak Puji mau ngajarin supaya kita tuh nggak sombong juga sama siapa? Coba ada yang bisa tebak nggak? Sepupu. Sepupunya. Ya boleh juga. Itu ya sama-sama ya maksudnya. Iya, sama sesama. Sama keluarganya. Ya. Sama keluarga. Oke. Ada lagi yang bisa tebak? Kak Puji mau ngajarin? Semua ya. anak ya, tetangga. Benar. Oke, kita langsung aja ya. Kak Puji hari ini ya nggak mau cerita tentang nggak sombong sama teman, sama keluarga, itu teman adik-adik semua sudah tahu deh. Tapi hari ini pagi ini Kak Puji mau ngajarin supaya kita juga nggak sombong terhadap yang tadi kita nyanyi loh. Terhadap siapa? Tuhan. Jadi kadang-kadang kita suka sombong ya sama Tuhan. Bisa nggak kita sombong sama Tuhan? Tidak boleh, karena Tuhan menciptakan kita. Iya, kita sombong sama Tuhan tuh kalau kita sombong padanya dan kita mati, kita dibawa ke neraka. Aduh, jangan sampai ya. Nah, contoh sombong sama Tuhan itu apa? Misalnya malas berdoa. Iya, sudah membaca kitab suci, sudah memuji Tuhan. Waduh, pinter banget. Udahlah, Kak Puji live aja ini udah pada pinter semua ya, benar. Nggak sombong sama Tuhan itu artinya kita tetap berdoa, kita tetap baca firman, walaupun kita udah pinter ya, udah ranking di sekolah, tapi tetap baca firman. Kita udah orang tua kita misalnya udah mampu ya, banyak duitnya nih misalnya ya, tapi kita tetap berdoa sama Tuhan ya, itu artinya kita nggak sombong sama Tuhan. Ada satu tokoh Alkitab yang juga nggak sombong sama Tuhan, padahal dia kaya, dia pintar ya, dia penuh kuasa. Ada yang bisa tebak siapa? Kak Puji mau cerita tentang siapa? Ini namanya Ayub. Ayub ini kaya banget. Dia punya apa aja? Dia punya domba. Benar. Ada berapa dombanya? Ada banyak. Ada banyak. Ada 500 domba. Wih, ada lembu. Lembu atau Ya, ada Loh. sapi atau lembu ada 500 pasang. Dia ada unta 3.000. Itu ada tulis di Alkitab ya kan? Ya, benar. Ada di Alkitab Kitab Ayub ya. kan? Di Ya, kitab benar. Mana ada unta? Ada Coba adik-adik T-A-A-T taat. Kalau Kak Puji nggak kasih kesempatan bicara, adik-adik harus T-A-A-T taat. Jadi Kak Puji kalau kasih kesempatan adik-adik berbicara, baru adik-adik boleh berbicara, baru boleh unmute. Semuanya taat. Oke Kak Puji, kalau mereka udah mulai bilang, Kak Puji bilang aja T-A-A-T taat. Oke, silakan Kak Puji. Terima kasih Kak EN. Oh, ada ininya ya. Oke, ada tombolnya ya, tinggal pencet tombol T ya gitu ya. Oke, jadi Ayub ini adik-adik ya sangat kaya. Dia itu banyak ternaknya nih. Kak Puji bacain ya, kalau dari Alkitab itu disebutkan ada 7.000 ekor kambing, ada 3.000 unta, ada 500 pasang lembu, ada 500 keledai, dan ada budak-budak itu seperti kayak pegawai gitu ya, karyawannya lah gitu ya. Itu ada banyak. Nah, jadi dia ini kaya banget. Dan dia juga punya anak laki-laki 7 orang, ada anak perempuannya 3 orang, ada istrinya yang cantik. Wah, hidupnya bahagia sekali ya. Nah, juga dia ini walaupun kaya, walaupun pintar ya, hartanya banyak, dia ini nggak sombong loh. Tetapi Ayub adalah sosok yang saleh, yang jujur, yang takut akan Allah, dan dia tuh selalu menjauhi kejahatan. Nah, patut kita contoh ya.
Contohnya apa? Jadi karena dia ini kaya, anak-anaknya tuh suka pesta. Nah, jadi kalau udah pesta, anak-anaknya pesta, Ayub ini besoknya panggil anak-anaknya, terus anaknya semuanya dikuduskan. Artinya apa? Artinya dikuduskan itu disucikan kembali, karena Ayub pikir nih kalau pesta-pesta mungkin aja ada ngomongnya kelepasan ya, pokoknya berbuat dosa lah ya. Jadi Ayub takut sekali anaknya berbuat dosa, terus dikuduskan. Kemudian nggak cukup itu, dia juga besoknya pagi-pagi mengadakan korban persembahan yang sesuai dengan jumlah anaknya. Itu artinya apa? Itu untuk mohon pengampunan dosa kalau orang zaman dulu ya. Kalau sekarang kan kita di Katolik ada sakramen tobat. Jadi kalau sekarang tuh Ayub hidup di sekarang ini rame-rame bawa anaknya tuh bawa ke pastor suruh pengakuan dosa gitu ya. Tapi ini karena zaman dulu belum ada. Jadi korban bakaran itu sebagai pengampunan dosa. Nah, karena dia ini sangat taat ya. Nah, ini ada dari Yeremia juga dikatakan ya, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Dan ini semua sudah dilakukan oleh Ayub ya. Jadi dia nggak bermegah, jadi dia tidak menonjolkan kebijaksanaannya, nggak menganggap itu suatu yang paling penting, tetapi Tuhanlah yang paling penting, Allah lah yang paling penting ya, menjalankan perintah Allah itu yang paling penting di atas semua kekayaannya, kebijaksanaannya dan kekuatannya ya. Nah, karena dia ini sangat saleh, jadi ada iblis nih mau menguji Ayub, bener nggak nih? Nah, Tuhan mengizinkan iblis menguji Ayub karena apa? Karena Tuhan yakin Ayub ini sosok saleh, mau diuji gimana pun dia tidak akan goyah gitu ya imannya terhadap Tuhan. Apa yang iblis cobakan? Jadi pertama itu nanti ada orang Sheba menyerang ternaknya Ayub gitu ya, sebagian ternaknya dia merampas, jadi ada lembunya, keledainya mati semua. Kemudian datang lagi api yang menyambar dari langit yang membakar kambing dan dombanya. Terus nggak kurang dari itu, datang lagi orang-orang Kasdim menyerbu unta dan para penjaganya. Jadi habis semua. Nah, terakhir ada angin ribut yang datang menimpa dan merobohkan ya rumah tempat anak-anaknya pesta sampai anaknya tuh mati semua. Jadi akhirnya Ayub ini dalam sekejap nggak punya apa-apa, hartanya hilang semua, ternaknya hilang dan anaknya mati semua. Tetapi Ayub itu tetap tetap teguh ya kepada Tuhan ya. Nah, karena dia tetap teguh sama Tuhan, iblis ini nggak kurang akal. Wah, dia nih karena apa? Ayub bilang sama Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi iblis ini kesel, waduh Ayub kok tetap saleh, tetap beriman sama Tuhan, nggak tetap memuji Tuhan, nggak berbuat dosa ya, nggak bersungut-sungut. Nah, ini contoh bahwa Ayub ini nggak sombong sama Tuhan, ya dia tetap rendah hati, dia nggak bersungut-sungut, nggak marahin Tuhan, kenapa begini begitu, kenapa Tuhan nggak tolong gitu, enggak, dia tapi tetap bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah, karena Ayub tetap beriman kepada Tuhan, iblis dongkol ya, iblis kepanasan. Wah, ini Ayub harus dikasih cobaan lagi. Apa cobaannya? Kalau lihat di gambar, akhirnya iblis mencobai langsung ke tubuh Ayub, yaitu Ayub diberi penyakit kulit ya, yang sangat langka ya. Jadi badannya tuh kayak ada bisunya, bernanah, borok gitu ya, pokoknya menjijikkan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Rasanya gimana? Rasanya perih, sakit, dan sangat gatal. Ya. Nah, kemudian datanglah istrinya Ayub. Jadi dia tuh marah-marahin Ayub. Masihkah engkau bertekun kepada Tuhan ya? Kutukilah Tuhan, dia bilang gitu. Tapi apa kata Ayub? Masa kita tuh cuma mau terima yang baik dari Tuhan, tetapi tidak mau terima yang buruk. Ya, jadi Ayub masih nggak mau berbuat dosa dengan mulutnya. Dia masih ngomong berkata baik tentang Tuhan gitu ya. Ini satu contoh yang sangat baik. Jadi kalau adik-adik nanti suatu hari ya, kita nggak tahu ya, misalnya ada nilai ulangannya jelek atau sedang kena sakit, itu jangan marahin Tuhan ya. Seperti Ayub ya, tetap memuji Tuhan ya, tetap
memuji, menyembah, dan berdoa seperti Ayub. Nah, kemudian datang 3 temannya. Maksudnya untuk teman-temannya ini maksudnya untuk menghibur Ayub, tetapi malah akhirnya malah ngomong, Ayub, mungkin kamu ini banyak dosanya, makanya kamu harus minta pengampunan nih. Padahal Ayub kan nggak dosa, itu kan karena diuji sama iblis ya. Ayub nggak berbuat kesalahan. Teman-temannya bilang, anak-anaknya kamu mati itu karena banyak dosanya, makanya kamu cepet deh bertobat. Mau bertobat apa? Ayub sebenarnya nggak salah ya. Jadi Ayub itu nggak butuh pertobatan karena dia memang nggak salah dan dia justru saleh ya. Jadi orang saleh. Jadi akhirnya Tuhan nggak suka sama temennya ini, nggak suka, maksudnya nggak suka perkataan temennya ya. Akhirnya Tuhan bilang sama teman-temannya, nggak boleh kayak gitu dan harus mengadakan korban persembahan, dia diampuni dosanya. Dan yang harus berdoa itu harus Ayub. Karena apa? Karena Ayub itu orangnya yang bersih. Jadi kita itu ya seperti Ayub ya, walaupun sedang sakit, tapi karena dia orang bersih, dia mau melayani teman-temannya. Teman-temannya itu berdosa, dia doain biar Tuhan mengampuni. Kira-kira diampuni enggak? Diampuni ya, karena doa Ayub akhirnya ketiga temannya ini diampuni oleh Tuhan. Nah, itu ya. Karena Allah merendahkan orang yang angkuh, menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Nah, artinya apa? Allah itu nggak suka sama orang yang angkuh atau sombong, tetapi Allah menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Artinya apa? Yang taat sama perintah Tuhan. Seperti Ayub ini ya, ini Ayub nih berdoa nih, tetap berdoa dia sama Tuhan ya, tetap memuji menyembah Tuhan. Nah, apa buktinya? Akhirnya Ayub itu membuktikan kesalehan ketaatannya dan akhirnya Tuhan memberkati Ayub ya. Nah ini bisa kita baca di Amsal 11 ayat 2, jikalau keangkuhan tiba-tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati ya. Nah tuh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Jadi Ayub ini kenapa dia bisa berbuat begini? Karena dia rendah hati ya. Ada Roh Kudus dalam diri dia, jadi Roh Kudusnya berkuasa dalam diri dia sehingga dia mempunyai hikmat untuk tetap saleh, untuk tetap tidak sombong sama Tuhan ya, mau merendahkan diri. Sehingga apa? Sehingga Tuhan mengembalikan lagi hartanya dan 2 kali lipat ya. Jadi yang tadinya mungkin kambingnya 7.000 jadi 14.000, untanya yang tadinya 3.000 jadi 6.000. Terus ada 500 pasang lembu jadi 1.000. Ada 500 keledai jadi 1.000 keledai. Terus anak-anaknya yang mati pun Tuhan gantikan. Tuhan kasih anak lagi, 7 laki-laki lagi, 3 perempuan, dan anak-anaknya tuh, anak yang perempuan tuh cantik sekali ya di seluruh negeri. Nah ini ya. Dan akhirnya Ayub masih hidup selama 140 tahun lamanya bersama anak-anak dan cucunya sampai keturunan yang keempat. Nah, mengapa Tuhan memberkati Ayub? Karena Ayub itu nggak sombong. Jadi kalau adik-adik semua ya nggak sombong ya, tetap mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi nggak sombong sama sesama, udah nih, kakak yakin ya. Nah, kita juga harus tidak sombong kepada Tuhan, harus merendahkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati adik-adik semua, memberkati seperti memberkati Ayub ya. Nah, ini ada beberapa beberapa ayat Alkitab ya, Mas ya, tentang kesombongan. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Nah, buktinya Ayub udah membuktikan ya. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu dia katakan Allah menentang orang congkak tetapi mengasihani orang rendah hati. Jadi adik-adik siapa yang mau dikasihani Tuhan? Saya. Jangan. Ya. Kalau mau dikasihani Tuhan, nggak boleh sombong ya, harus rendah hati terhadap sesama maupun terhadap Tuhan. Ingat ya, jangan cuma sesama aja, bukan sama keluarga aja, bukan sama teman aja, tapi sama Tuhan juga nggak boleh sombong. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Nah, yang nanti yang memberi pujian bukan teman-teman kita lagi, tapi Tuhan yang memberi pujian. Seperti
Tuhan memberi pujian kepada Ayub ya. Tuhan tuh katakan sampai 3 kali loh. Tuhan katakan Ayub ini orang yang saleh, orang yang saleh. Nah, nanti kita juga gitu. Tuhan akan memuji kita. Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Nah, ini yang hijau ya. Nah, ayat yang template-nya hijau ini artinya apa? Kesombongan itu dosa loh. Jadi kalau di gereja Katolik, dosa nomor 1 itu kesombongan. Jadi benar-benar jangan sampai sombong ya adik-adik kita ya. Karena itu dosa. Nah, yang terakhir adalah kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jadi adik-adik kuncinya supaya nggak sombong apa? Dalam ayat ini dikatakan supaya nggak sombong kita harus punya kasih. Nah demikianlah adik-adik ya cerita sharing dari Kak Puji ya. Semoga dapat memberkati adik-adik semua dan juga adik-adik dapat mencontoh Ayub ya bahwa nggak boleh sombong sama sesama dan Tuhan. Caranya gimana kalau nggak sombong sama Tuhan? Itu dengan cara terus berdoa, terus baca firman, terus ikut ekaristi. Kalau ada pengampunan dosa, kita ikut ya. Pengampunan dosa, kita harus adik-adik nanti kalau sudah komuni pertama ya, ada sakramen tobat. Adik-adik nanti sakramen tobat, kalau udah boleh ekaristi, nyambut tubuh Kristus ya. Nah itu aja dari Kak Puji. Semoga memberkati kita semua. Yuk kita sebentar berdoa sama Kak Puji ya. Kak Puji juga pengen mendoakan adik-adik ya. Mari kita tundukkan kepala, kita buat tanda salib yang benar ya, yang tadi diajarin sama Kak En dan Kak Lia. Pakai 5 jari ya. Oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Semoga firman ini menerangi hati dan pikiran kami, terutama untuk adik-adik Kids for God, sehingga menuntun adik-adik Kids for God untuk selalu rendah hati terhadap sesama, keluarga, teman-temannya, dan juga rendah hati terutama terhadap Tuhan, seperti yang sudah diteladani Ayub, sehingga adik-adik di sini semua, kami di sini semua, akhirnya Tuhan juga memberkati kami. Dengan kerendahan hati kami, Tuhan memberikan karunia kasih-Nya, memberkati kami untuk kehidupan kami dan sekeluarga. Terima kasih Tuhan, Kak Puji udah selesai. Kak Puji yakin setiap firman hari ini yang sudah Tuhan tabur akan tumbuh di ladang yang subur di tempat hati kami masing-masing, terutama untuk anak-anak Kids for God, juga para pelayan-pelayan di Kids for God ini ya, kami semua yang ada hadir di Zoom ini maupun yang nanti akan melihat Zoom ini. Terima kasih Tuhan, kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Kak Puji. Oke, terima kasih. Iya, Kak Puji, KN mau tanya dulu dikit, boleh nggak? Kak Puji, KN mau tanya sama Kak Puji, boleh nggak nih? Ya. Boleh ya? Kak Puji, misalnya nih, adik-adik tuh kan dapat nilainya bagus nih, dapat A nih. Dapat A, terus mereka itu kan kata Kak Puji tadi nggak boleh sombong, nggak boleh pamer ke teman-teman. Jadi KN pikir boleh nggak kayak gini? Adik-adik nggak boleh lupa, adik-adik itu dapat nilai A berkat bantuan Tuhan juga. Benar nggak sih Kak Puji? Bukan atas usaha adik-adik sendiri, tapi Tuhan ikut campur tangan. Adik-adik belajar, Tuhan campur tangan. Jadi adik-adik dapat nilai A. Begitu nggak sih Kak Puji ya? Tuh Kak Puji masih di mute ya. Benar sekali Kak En. Terima kasih udah ditambahkan. Berarti kita gimana mau sombong? Orang bukan kerjaan kita kok. Karena Tuhan ikut campur tangan. Bayangin nih, Iren dapat nilai A loh. Iren udah belajar nih. Papa udah habis-habisan ngajarin Iren. Enggak gitu juga. Kalau nggak ada Tuhan, belum tentu dapat nilai A. Betul. Semua kasih karunia Tuhan ya.
Iya, berarti Tuhan Yesus juga punya peranan. Jadi apa yang mau disombongin? Adik-adik pernah ada kejadian nggak waktu ulangan? Aduh tiba-tiba kok bingung ya isinya apa ya. Terus tiba-tiba ada yang bilang ini loh kata-katanya sedikit. Nah, oh iya yang itu. Nah, Kalau KN itu. gini Kak Lia, KN ya kalau tiba-tiba ujian tuh, aduh apa jawabannya. Tapi tiba-tiba kalau sudah nggak tahu, di kepala N ada terlintas, oh ini waktu gurunya lagi ngajar. Oh. Bahannya itu loh, bener loh. KN bisa jawab, itu Tuhan turut campur tangan. Tapi bukan berarti adik-adik, biarlah Tuhan tadi campur tangan, aku berdoa aja malam ini buat ujian besok, nggak usah belajar. Salah juga ya Kak Puji ya. Nggak bisa. Iya benar. Iya, oke, tapi poinnya adik-adik jangan sombong kepada Tuhan adalah tetap berdoa. Apapun yang terjadi. Ikut perayaan Ekaristi, walaupun online ya Kak Puji ya. Iya Tetap benar. bersyukur. Nah, bersyukur jangan lupa. Karena kita Kids for God selalu bersyukur. Oke, terima kasih Kak Puji. Adik-adik ayo ucapin terima kasih ke Kak Puji. Buka semua kameranya. Open mic-nya juga. Open semua mic-nya. Kak AN hitung ya seperti biasa ya. Bilang terima kasih Kak Puji ya. Kak AN hitung ya. Hana Dulset. Terima kasih Kak Puji. Iya. Sama-sama, puji Tuhan. Oke, Kak Lia silakan. Oke, Yuk, mari saat ini kita mau sama-sama. Kita mau minta Tuhan Yesus ubah hati kita seperti salju. Oke, biar kasih Tuhan itu meraja dalam hati kita, meraja dalam hati adik-adik, supaya adik-adik juga semakin rendah hati, nggak sombong ya. Oke. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti siapa? Seperti dirimu, kaulah pencunah. Ku tanah liat bentuk jadikan ini doaku. Mari ubah kami Tuhan Yesus, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Mari adik-adik, saat ini kita mau satukan hati kita di dalam doa. Kita semua mau menjadi perantara doa. Yuk. Mari saat ini kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus yang penuh kasih, pada pagi hari ini kami mengucap syukur kalau kami semua, baik adik-adik maupun kakak-kakak, boleh diingatkan kembali untuk tetap merendahkan hati kami, merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau mengasihi orang yang rendah hati. Dan biarlah Tuhan, kasih-Mu itu boleh bertahta di dalam hati kami, boleh meraja dalam hati kami. Sehingga kami semua boleh menjadi pribadi yang murah hati, yang tidak sombong. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Adik-adik yang ingin berdoa, silakan raise hand. Bapak, kami berdoa untuk Bapak Presiden kami Joko Widodo, berilah dia hikmat kebijaksanaan dan buat dia juga menjadi tidak sombong akan rakyatnya dan akan Engkau. Biar negara kami
semakin bisa melewatin krisis ini. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Silakan Yuven. Tuhan Yesus, atas hari yang baru ini, supaya kami bisa berkumpul lagi bersama Kids for God di Zoom. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Nanti diakhiri dengan kata-kata kami mohon ya adik-adik ya. Terus dijawab dengan kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Silakan Nesya. Tuhan Yesus berkati Mami dan Papi Nisha supaya sehat selalu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Russell silakan. Tuhan tolong lindungi kami dari Corona dan Omikron. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Amelia silakan sayang. Ya Tuhan, tolong hilangkanlah Corona dari muka bumi ini supaya kita kembali. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Cia silakan. Tuhan berkatilah semua orang dan hilangkanlah Corona dari muka bumi ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Fang dan Chloe silakan. Fang, Chloe silakan. Terus atas hari ini, karena kami sudah bisa menghadiri Kids for God. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kristi silakan. Tuhan Yesus, semoga Mama Papa Kristi sehat selalu. Tuhan, sembuhkanlah orang-orang yang lagi sakit ya. Amin. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sean dan Jekonia silakan. Ya Tuhan. Oh my God. Ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih muka bumi ini dari Corona dan Omikron. Ya Tuhan, kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu atas kami semua. Saat ini juga kami berdoa bagi Kak Puji dan keluarga, biar Tuhan boleh memberkati Kak Puji dan juga keluarga dengan kesehatan. Berkati juga setiap rejeki yang boleh Tuhan limpahkan. Biar Tuhan boleh senantiasa memberkati Kak Puji dan keluarga. Juga berkati setiap pelayanan Kak Puji sehingga semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Saat di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini. Kalau kami semua boleh bersama-sama di dalam Kids for God. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat cinta-Mu bagi setiap kami. Sebentar kami semua akan mengakhiri acara kami Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap apa yang akan kami kerjakan setelah ini Tuhan. Sehingga apapun yang kami kerjakan ini boleh tetap menyenangkan hati Tuhan Yesus. Saat ini kami mau satukan segala doa, ucapan syukur dan permohonan kami ini dengan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ibu Maria, Ibu kami, mari saat ini doakanlah setiap kami, doakanlah juga keluarga kami, sehingga kami semua boleh tetap dalam keadaan sehat dan boleh tetap
tetap menjadi bagian dalam kerajaan putramu Yesus. Biarlah kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Demi kemuliaan nama putramu Yesus. Saat ini kami mau sampaikan salam kami kepadamu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh iya, KN mau kasih pengumuman. Jangan lupa minggu depan ya, adik-adik semua harus rajin-rajin ikut. Karena nih, lihat kan topi KN kan? Nih ada logonya ya. Nanti semua bakal kebagian. Jadi harus tahu caranya gimana. Nih, coba deketin Kak Lia ke sana. Nih topinya nih. Nanti semua adik-adik bisa dapat. Bagus nggak nih ya topinya ya? Caranya gimana Kak EN dapatnya? Caranya ikutin aja pokoknya sampai sebelum pasca ini ya. Nah nanti semua adik-adik ikut. Nanti adik-adik akan bisa mendapatkan topi itu ya. Ayo siapa yang mau? Yang mau rajin-rajin ya. Rajin-rajin ya. Kasih tahu teman-teman yang lainnya juga ya. Ingetin teman-temannya. Yang nggak datang teman-temannya yang dari Bengkulu nih. KN lihat yang dari Bengkulu nih lagi pada menghilang nih 2 minggu ini. Ya, oke. Jangan lupa ya, Nesia rajin-rajin semuanya ikut. Kalau misalnya sakit, WA KN. Nesia sakit misalnya gitu, Kathleen sakit atau Kim sakit. KN bisa doain kalian semua nanti. Kita ada timnya akan berdoa buat kalian semua, oke? Nah, selanjutnya ini kita juga ada kabar sukacita buat Keiko. Keiko hari kemarin kayaknya. Keiko itu berulang tahun. Ada Keiko nggak di sini? Keiko. Mana ada Keiko nggak? Keiko mana Keiko? Nggak ada ya? Benedikta Keiko. Nggak ada kayaknya Kak EN. Oh nggak ada ya, nggak apa-apa kita nyanyiin aja lah ya. Untuk Keiko ya. Happy birthday, happy birthday, Keiko. Happy birthday, Keiko. Happy birthday, Keiko. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Keiko. Happy birthday, Keiko. Happy birthday, Keiko. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Keiko. Kak Lia, silakan doain Kak Lia. Oke, yuk kita berdoa buat Keiko ya. Yuk atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, pada siang hari ini kami semua mau bersatu hati berdoa buat teman kami, Keiko. Tuhan, kami mohon biarlah Tuhan boleh senantiasa meraja di dalam hati Keiko. Berkatilah setiap apa yang boleh dia kerjakan, terutama studinya, sekolahnya Tuhan Yesus. Biarlah ia boleh menjadi anak yang pintar, anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dan boleh menjadi kebanggaan buat Engkau Tuhan Yesus. Saat ini kami juga berdoa bagi mama papanya dan keluarganya. Biarlah keluarganya boleh menjadi sukacita bagi Keiko. Boleh menjadi keluarga yang memberi kekuatan, memberi penghiburan, memberikan sukacita dan kenyamanan bagi Keiko. Saat ini Tuhan, kami mau serahkan Keiko di dalam tangan-Mu. Kami percaya masa depan Keiko adalah masa depan yang indah di dalam Engkau. Saat ini hanya di dalam nama-Mu yang kudus,
kami mengucap syukur. Terpujilah Engkau sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, bukan terbang yuk. Yuk, kita mau tutup yuk. Ayo siap-siap tangannya. Boleh rentangin tangannya. Kita sama-sama mau terbang bersama Tuhan Yesus. Tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, berfirman-Mu teguh penopang, kekal aman dalam-Mu Tuhan. Dan terbang, bukan terbang, tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman, bukan aman dalam-Mu Tuhan, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Adik-adik, terima kasih. Terima kasih Sampai semuanya. jumpa minggu depan. Love you, God bless you. Sarangi. Sampai jumpa. Terima kasih. Iya, Bye-bye, Terima Kak. kasih Bye-bye, semuanya. Shisha. Bye-bye, Iren. Bye-bye, Henry. Bye-bye, Kak Dadah, Eca. Kimi. Bye-bye, Love Pepe. you, Bye-bye, Kimi. Kimberly. Bye-bye, Kak En. Bye-bye, Terima Kak Lia. kasih semuanya. Dah, you fans. Dah, you fans. Gwen, Bye-bye, love bye-bye, you. bye-bye, Jocelyn. Christy, love you, Christy. Jevan, Vio, Bye-bye, love Christy. you. Bye-bye, Kak Sarangi. Puji. Jocelyn, Dave, Bye-bye, Kak love Puji. you. Kimberly, Bye-bye, Matthew, Vio. Bye-bye, Jevan. Papa. Jocelyn, Bye-bye, Nisha. Jocelyn. Hai, Jocelyn. Bye. thank you Kak Puji. Kimi jangan lupa ya, yang lain teman-temannya diajak nih yang dari Bengkulu pada hilang. Iya sayang, thank you. Nesya, thank you. Vio, Nesya, thank you. bye-bye. Deva, Matthew, Bye-bye. Benedict, Bye-bye. Bye-bye, Iren. Jevan, Ya. Abigail, Kimberly. Thank you semuanya. Sampai jumpa ya. Bye-bye, Kak Eca. Cepuji Bye-bye, tunggu Kimberly. dulu ya Cepuji, jangan keluar dulu Cepuji. Oke adik-adik silakan di lift. Dadah Bye-bye. semuanya. Bye-bye. Love you.